Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat malam. Eh, Om Sati Sati Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, yang Pancasila. Salam Pancasila. Kita ketemu di podcast kita, podcast Indonesia yang kita namakan Orkes. Orkes, obrolan keren semuanya. Kenapa mesti obrolan keras setiap kawan? Nah, oke, ini orkes ini kita bincang-bincang, bicara-bicara soal keseharian, informasi apapun, politik, usaha dan sebagainya. Yap, di bersama saya sebagai host dan narasumber di sini sebagai narasumber dan host semua ada narasumber, nggak ada yang host, nggak ada narasumber, kita semua bareng-bareng. Ya, podcast ini kita bentuk episode perdana ini di tayangan perdana ini bersama saya ada Bung Adi. Yes. Bung Adi Sofian. Adi Sofian. Bung Adi ini sahabat saya, kawan saya. Kebetulan ada juga Bung Tris. Udah kesini sahabat saya dan kawan saya juga. Kita ketemu setelah sekian lama tidak ketemu lagi di tahun ini, di bulan ini, di waktu ini, di 2023 ini di tempat yang namanya Orkes. Obrolan ya kawan. Luar biasa. Sebelum lanjut nih kayaknya gue ngeliat pada ngerokok. Kayaknya gue ikutan ngerokok. Rokok bu. Sambil gue nyalain rokok, gue pengen kalau nggak ngerokok gue nggak ide. Saya kok ya. Malu banci kamera. Sambil ini kita gue pengen Bung Adi. Kenalan secara singkat. Bung Adi bagaimana tuh? Siapa Bung Adi? Ya, perkenalkan ya untuk kawan-kawan orkestra yang menonton acara podcast Orkes. Orkestra berarti. Ya, orkestra. Hanya menonton acara kita orkestra. Podcast kita hari ini bernama Orkes. Perkenalkan nama saya Adi Sofianjar ya. Orang kawan-kawan manggil saya Adi, Bung Adi. Ya, saya pemilik kedai. Pemilik kedai. Owner. Kopi Babelu. Warisan ya. Ini perdana ini, episode perdana ini kita berada di tempatnya Bung Adi. Di kopinya Bung Adi. Yang namanya Babelu. Kita mau promosiin nih. Kita mau promosi. Bung Adi, di mana? Bung Adi tempatnya di mana? Tempatnya Untuk kita ngopi di kedai kita di Jalan Haji Botet 2, nomornya 89. RT-nya RT berapa? RT 0405, Kelurahan Kecamatan Bu, Kecamatan Larang. Kode pos Bu 15 apa tuh? Komplit. Tadi sebelum kita exit di sini, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol di belakang sama Bung Adi, katanya 24 jam, Bu. 24 jam. Untuk ya. Pintu ini terbuka ya. Untuk yang mau ngopi, yang mau ngobrol pinter, ya terbuka. Selama saya masih gak ngantuk ya. Selama nggak ngantuk dan selama obrolannya positif. Kalau nggak positif ditinggal tidur. Oke, Bung Adi ini apa namanya? Salah satu selain owner dari usaha, salah satu aktivis juga. Aktivis. Wanita loh, saya kadang-kadang ngobrolnya sering sama dia. Konsultasi nih, konsultasi, sharing. Nah, satu lagi di sampingnya Bung Adi ada kawan saya, sahabat saya juga, namanya Bung Tris. Bung Tris ini orang motivator juga. Enggak lah, banyak masukan, udah banyak masukan. Bung Adi, kenal lo kata Bung Adi tadi bilang pembisik, katanya begini, itu baik-baik. Oke, Bung Tris silakan lanjut lah, gimana Bung Tris? Perkenalkan diri, enggak. Tingkat padat Pak. Saya Trisanto. Saya di sini pengunjung Kopi Babelu. Dia kalau depan kamera begitu. Dia kalau ngomong sama pengunjung. Nah, harus agak dikerasin suaranya. Kalau enggak agak-agak biasa terlalu kalem ya. Dan pelan tapi pasti ya. Pasti slow. Nah, podcast ini di perdana ini kita mau bahas soal-soal apa nih Gung? Soal-soal ringan ya, soal kesehatan, soal usaha dan soal politik. Tadi ngobrol-ngobrol sedikit, gimana Bung kondisi bangsa kita sekarang ini menyikapi mau masuk 2024?
Menurut pandangan pribadi Bung Adi, politik geser. Kalau saya memandang ya 2023-2024 kita pungkiri Bu. Ya, tahun politik. Tahun yang sekarang hari ini banyak di pemberitaan ya mencalonkan diri ada 3 kandidat presiden. Ya, baru tidak kandidat. Nah, Anies, Pak Anies, dia ikut pasar. Ya kalau kita sikapi ya kita harus melek politik lah Bung. Ya jangan terlalu nggak melek juga, ya kan? Karena bahaya juga. Artinya politik ini kan sebenarnya mulia Bu. Buat apa ada ilmu politik ya kan? Di mata kuliah tuh ada ilmu politik Bu itu. Jadi jurusan ilmu politik ada ini. Jadi mulia sekali ilmu ini. Tadi mulia sekali. Tadi katanya harus melek politik. Nih, ini salah satunya. Kenapa sih? Tadi saya nanya, kenapa sih kita harus melek politik? Kenapa? Kenapa generasi muda sekarang harus melek politik? Menurut Bung Adi, kenapa harus? Kenapa harus? Kenapa harus? Yes. Pertanyaannya kenapa? Yes, kenapa harus? Pertama Bu, negara pengambilan keputusan, ya. Negara pengambil keputusan itu dari rakyat. Oke, anggota DPR ya menyalurkan aspirasi politiknya dari rakyat. Ya. Karena apa? Keputusan itu yang harus kita kawal Bu. Dan keputusan tidak berpihak pada rakyat. Makanya fungsinya politik itu bagaimana kita partisipasi. Ya kan? Apa sih fungsinya Bu? Mengawal darat, menyodorkan undang-undang, laki-laki pengawasan. Fungsinya di situ. Kalau kebijakan-kebijakan diambil tegak yang berpihak rakyat, kita juga secara sebenarnya. Ini ada pengambil keputusan sudah baker. Gitu Bu. Enggak, gini. Oke. Yang pengen tahu banget nih sebenarnya gini. Gimana sih Bung sebenarnya? Kan satu ya, tadi kan sudah dijawab kenapa harus politik. Negara kita memang, kita sama-sama tahu ya, negara kita itu memang mekanismenya adalah secara demokrasi adalah diwakili oleh rakyat, rakyat diwakili oleh perwakilan secara politik. Ya, kan gitu ya. Sebenarnya di mana nih runtutannya? Kenapa kita harus selain tadi ya pengawasan anggaran, ya kebijakan, Nah, satu lagi tadi apa buat undang-undang. Nah, ini kita nih sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai pelaku usaha, gitu kan runtutannya gimana? Ya sebenarnya ini politik. Runtutannya gini sih Bu. Kita alhamdulillah tidak boleh namanya politik. Kita harus peka terhadap kondisi bangsa. Harus apa? Ya harus ya. Kenapa? Saya bilang kita masuk partai politik itu sebenarnya hal yang bagus juga sebenarnya kita masuk partai politik, entah kita masuk dalam dunia organisasi. Gue masuk. Lalu itu kok tapi tidak lowong salah kartunya apa Bro? Ada BKP, Jenderal Purnawan Manindit. Ya. Saya kalau endang nih. Tapi Oh iya Pak. ya ada kurs, wah, sebenarnya dia udah maksimal juga, cuma kan pada ya PW kan dia sudah tidak lolos dalam vertikal partai. Dan politik itu tidak sendiri. Tidak boleh sendiri. harus bersama-sama. Nah, dengan kebersamaan ini sebenarnya kita membangun politik yang untuk mempertegakkan sebenarnya biar kebijakan pemerintah ini ke depannya bergerak. Iya, harus melakukan makernya ayat juga, cuma diwakili ya kan, yang kita pilih nanti ya kan. Jangan sampai suara kita hilang begitu saja karena sokongan, karena apapun hati nurani. harus Ada politik nih. Itu harus dari itu begitu. Pengalaman kita 2019-2014 itu gontok-gontok rakyat itu. Sekarang harus aku. Ya tidak terbosan Bu. Gimana Bu cerita Bu? Gontok-gontok sempat gontok-gontok kan? Gimana? Oh iya, ada perbedaan pandangan. Ya sekarang ya di HP juga media sosial makin capek itu kan. HP kita terpolarisasi Bu. Bener nggak? Lu cebok lu. Wah Bu apa ya? Atau Bu HP itu cebok. Terbelah Bu, gila. Bangsa kita terbelah di atas cuma pada ngopi-ngopi berantem bawah. Tapi jangan sampai terjadi. Tadi soalnya pas saya lihat mimiknya Bu Putris, sempat tegang katanya. Sempat ada pengalaman tegang gimana Bu? Cerita sedikit. Cerita sedikit Bu. Keterbelahan. Oh iya, terbelahnya itu kan pemilu kemarin ya.
itu kan beda banget. Magnet, magnetnya beda. Yang sekarang jadi pasien Pak Joko, kan magnetnya beda. Ya bro, kayak kita nih rakyat punya rasa ingin apa namanya berpartisipasi. Iya. Saya punya peran penting untuk itu. Apa dia kalau kita bela, benar. Better. Makanya HP nggak ada modal kita ya jalan. What action? Gila tuh. Aku ya ayat buatan besok kita jam kemarin. Saya kita amat tahu ngelihat kayak biasanya ngobrol. Terkece bu, banyak berkat kopi kita bersama. Itu kan ngobrol. Nah, bener aja. Buat besok sih, ini kan kopi besok ya. Kita ngobrol dari kemarin lah. Oke. Ya kita kurang berpayah pesawat. Itu walaupun berbeda pandangan ya. Makanya perbedaannya amat berarti makanya gue sama Sanjay itu kan bikin apa ide ini podcast investor test. Jadi obrolan keren secara jadi walaupun gue dukung apapun mau community mau apa kayak kita tetap ngeliat kawan kita nggak boleh ya jangan tetap tinggal atas kita menjadi nggak ngobrol sayang kan gitu. Jadi berbeda boleh tapi setiap kawanan betul itu penting betul itu honest di depan nggak boleh jadi nggak mencuci radicalize ini kan bad. Jadi kalau kayak pemilu kemarin tuh tahu parah kaitannya sebenarnya tadi ngobrol-ngobrol sedikit di belakang juga betul kan kaitannya sebenarnya dengan kopi. Gimana kopi ini mewarnai kehidupan dan perpolitikan. Menurut Bung Adi nih, kopi sebagai pengusaha kopi nih, gimana Pak? Kalau saya belajar banyak tentang kopi ini terbagi dua, Bu. Ada yang manis dan ada yang pahit. Kalau manis kan tambah dulu, betul. Artinya pahit kehidupan kita rasakan, manisnya kehidupan sudah kita rasakan. Perkawanan berbeda pendapat harus terbangun lah. Yang mungkin fakatnya di kopi, Ini gue nyobain ya. Ini deh cara nih ya kita uyuk di siap uyuk sepesat besar memang membu aja Patris apa 7.000 ya tuh paling murah. iya bubuk aja bu kita ngobrol Tempat lain ngobrol mana 7.000 jadi wajib kita dukung free wifi bahannya sebebasnya bu ada melawan inspirasi seperti itu. Siap. Apa tadi Bu? Ini orkestra perlu tahu juga podcast yang kita sekarang lagi jalan ini dan kita sekarang lagi informasikan yang sekarang kita lagi tayangkan nantinya. Ini adalah wadah untuk kita memberikan informasi, mengedukasi dengan cara ngobrol ringan santai seperti ini gitu kan. Apa ada aja makanya tadi kalau ngeliat rokok ya rokok aja sih yang penting kan itu bebas lah sih. Berarti kan positif. Oke, bahkan tujuan podcast ini kan sebenarnya ya kita ngobrol terus kita juga bisa memberikan informasi kan ini ke teman-teman podcast oke. Dan berarti kita juga bisa teman-teman nanti kalau ada yang mau bermodal jadi apa narasumber tapi tuh mau promosi boleh boleh lu hubungin nomor telepon yang ada di deskripsi nanti ya. iya kita taruh nih di sini nih Ya kita taruh di deskripsi juga ya nanti kita ini kan gitu. Jadi kalau mau jadi narasumber silakan WA silakan WA oke. Nanti ada admin kita yang balas, ya kan, selama WA. Udah, nanti kita update jadwal. Oke. Bung Tris ini kan, tadi kan kita udah sebutin yang motivator. Nah, dia waktu itu punya ide soal warung kopi, makanya berkaitan sama Andi. Dia soal rumah Andi, gitu kan. Kita membantu lah. Di mana warung kopi bisa menjadi sel-sel untuk kita guyup bersama. Nggak cuma di sini tapi di salah warung-warung kopi yang lain sih untuk ayo iya itu ya bisa nih hotline juga. Jadi buat teman-teman juga nih teman-teman Australia yang tempatnya mau dijadikan mau kita apa sih namanya itu
tempat untuk podcast. Nah, tempat untuk podcast. Jadi itu setahun promosi juga nih Kak Adi. Ya nih berproyer. Bener bang? Benar. Iya. Di sini aja kita buyur rukun lah. Jaga persahabatan yang dibangun filosofi coffee ini kan. Biar membangun. Biasanya sih kalau di dalam pemilu, biar penikmat kopi itu makin banyak. Ini bu. Jadi semakin banyak penikmat kopi, berarti kan ini jangan warung kopi itu harus kita hidupkan. Jangan sampai hak-hak kopi kita perkosa. Saya tadi berkaitan sama gini, kopi punya hak. Ada kopi punya hak. Kopi punya haknya salah satunya apa? Haknya dia adalah dinikmati berdasarkan memang hakikinya kopi. Iya. Gimana Bung Adi nih? Tadi bicara sedikit Bung, hakikinya kopi untuk mewarnai kehidupan kita nih, mewarnai pergerakan kita sebagai masyarakat, sebagai manusia, sebagai pengusaha atau usaha itu gimana Bi? Ya kopi kembali lagi ke Fosti. Kalau kopi diplomasi. Ngobrol, ngobrol. Mana Cret? Boleh soal lu? Dan kopi. Di mana? Boski, Pak, Adi, tuh hantai. Ini diplomasi. Bener-bener kopi lu ada biar efek. Oh ini ya. Nah, itu dia. Sambil ngopi, sambil lihat. Kalau kawan harga kalah. Wah, Suka kawan bro. kawan udah semua yang datang ke sini saudara. Ada Semuanya lupi. ya. Nanti sekarang Sia kawan. Seperti yang ada di boleh otak tadi. Follow kita jangan katanya dia. Tak, Iya, ekonomi nggak hidup. ekonomi nggak itu, itu dia tuh. Kopi dan politik. Sebenarnya gimana sih Bung Adi melihat perpolitikan kita ini ke depan? Menyongsong pilpres, gimana Bung Adi? Ya, satu sisi. Pandangan pribadi lah, Kalau menurut saya pandangan pribadi saya ya menjelang pilpres ya kita harus tadi ya filosofi dulu kita harus bersatu berbeda pendapat hal yang belum dalam menyalurkan aspirasi. Ya tapi tetap perkawanan kita bangun, ya tetap bisnis kita jalan dan tahun-tahun revolusi sebenarnya ya menginspirasi kita sendiri apa yang harus kita. Itu sih Bu. Kalau saya sih menjelang pilpres ini harus rukun, aku, nah itu aja sih Bu. Diplomasi kopi ini kita kedepankan sih Bu. Ini kan kita punya tiga kandidat capres yang kayaknya ini bakal muncul, bukan muncul, udah muncul. Udah. Dan berapa? Berarti teman-teman udah nantiin klub. Wah, ini cuma teman berada atau mau Adi sendiri pilihannya kemana ya? pribadi bukan. Oh iya. Oh sudah, kalau kalau kawan-kawan ada beberapa memang yang ada yang dukung A, ada yang dukung B, ada yang dukung Pak Ganjar, ada yang dukung Pak Anies, ada yang dukung Pak Prabowo, ada juga yang dukung memang mereka tuh. Sebenarnya kesadaran mereka berpolitik dan bagaimana mereka untuk mendukung para pasangannya sebenarnya sudah mulai terbangun secara positif sebenarnya. Gitu kan, hanya kadang-kadang yang memang bikin gregetan itu adalah informasi-informasi yang apa kita bisa bahasa-bahasa informasi hoax, Menyesatkan lah. hoax banyak sekali produksi hoax yang dibangun, yang diproduksi Iya. itu mengacaukan atau disinformasi jadinya. Kasihan kasihan orang-orang Apa namanya yang nggak connect ekonomi. nah itu dia tuh. Soal orang yang mereka pelanggan, udah jadi antipati tuh kasihan tuh. Dia tuh. Kalau saya rasa gini sih Bu ya. Ya orang produksi kuat dan kita harus filter lah. Kita filterisasi sebenarnya. Caranya gimana Bu? Kalau caranya ya kita harus edukasi ya. Sebenarnya edukasi mana berita mana dan hoax itu kan berita yang nggak benar. Ya diproduksi oleh berapa orang yang memang dibayar untuk mengacaukan pikiran masyarakat. Berarti bisa dibilang para pemroduksi hoax itu udah nggak punya moral. Udah gak punya moral. Padahal bangsa ini founding father kita, ya mereka berantem tentang kebangsaan, tapi pertemanan yang dibangun, Bu. Ya. Berdebat soal ideologi, tapi pertemanan. Ya ke depan setiap kawan. Gila kita belajar lah. Nah produksi itu hoax waktu itu
udahlah kita harus bersyukur pada yang kebenaran lah, pasti kebenaran itu menang tuh, itu aja sih ya. Ya wajar aja, itu biasa itu. Ya 2019 gila itu. Tapi kita belajar dari 2019, 2014, depan bangsa ini makin dewasa. Ya mana yang sudah suara berita yang udah baik, main baik, itu sih. Jadi Bung Adi sendiri optimis ya? Optimis bahwa bangsa kita udah bisa cukup dewasa. Cukup dewasa, di elit-elit pun juga harus mencontohkan yang lebih baik. Ya, dari yang tua, yang muda soan ke yang tua, adab lebih besar dari ilmu. Itu sih sebenarnya. Adab lebih besar dari ini. Itu tuh salah satu poin buat bagus juga tuh dari para ini itu. Sebutan ini. Ya sebutan ini untuk ada orkestra dan Orkestra. Sebenarnya filosofi orkestra sendiri luas dan dalam sebenarnya. Kenapa? Karena gini, orkestra. Wow, dari mana banyak nada-nada, banyak perbedaan nada-nada, banyak perbedaan chord dan sebagainya. Disatukan, diramu menjadi suatu hal yang indah. Hal bisa dengan harmonisasi yang bisa dinikmati. Wow. Dan bersunnah. Kayak gitu kan. Fenomena si orkes bisa berguna ya. Iya, kita hari ini mendukung pada orkestra lah ya, untuk terus menonton acara kita next ya ke depannya ya. Mudah-mudahan sih orkes ini bisa mengundang capres-capres nih. Dari caleg DPRD, provinsi, Pak Ganjar ya, sampai negara. Ya betul. kita harapan sih Pak Ganjar, Prabowo, Anies, mau jadi namanya narasumber. Itu seikhlasnya ya. Karena ngomongin orang gede sih ya. Tapi nggak hanya ya tokoh politik nasional bu, boleh Bisa ngomong tokoh UMKM, dia pertahanan dia kebagus pasca COVID-19, atau tokoh-tokoh yang berpengaruh ke pemudaan ya. Sebenarnya itu bu, tokoh-tokoh seperti itu untuk dihadirkan di acara kita juga, itu wajib Pak Kristo. Ya. Boleh. Nah, kita note nanti ke depan yang bisa Semoga hasilnya positif diterima oleh halaman. Ya. Memang sebenarnya niat kita, kita itu di podcast ini harus memberikan suatu hal yang kata Bung Adi juga. Betul. Mendingan kita lebih baik berbuat sesuatu walaupun kecil tapi berbuat. ya betul. Berbuat dan ada manfaatnya. Tidak, kalau kata Bung Tris bolak-balik tidak sia-sia buang waktu bro. Nih pelajaran juga nih buat teman-teman politik ya, dan ya misalkan tidak bawa waktu. Ya betul. Ya, namanya kan mubazir ya kan. Harusnya kita bisa bermanfaat, mau jadikan manfaat kan sayang. Ya. Tapi daripada kita berantem nggak jelas nih kayak pilpres kemarin, lebih baik kan kita bermanfaat nih. Tapi Penyebaran mau. Bisik-bisik nih para orkestra, bisik-bisik. Bung Tris punya pengalaman bagaimana mengelola waktu. Dia punya pengalaman katanya, bisik-bisik. Bagaimana mengelola waktu supaya tidak sia-sia karena dia punya pengalaman. Pengalaman yang kata. Pengalaman is the best teacher, bu. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Oh iya. Bos, coba dijelasin. Bisa jelaskan sedikit ya, itu kita harus Tris. Tapi dulu waktu Itu kopi gue itu. Goyo. Gimana Bung Tris? Dari mana ya pengalaman? pengalaman Secara apapun, secara kehidupan, secara usaha, secara pergerakan. Oh iya, kita mau pergerakan aja deh. Ya itu sebuah dari aktivis juga dong. Dikit lah nih. Ini sih bicara politik gitu kan, bicara pilpres. Setidaknya kita itu kalau apa namanya? Aku sih lupa deh. Kalau apa nih kalau berusaha atau bergerak? Ya kalau bergerak paling enggak kita Sia-sia. ya masih sia. Ya setidaknya tujuan. Kita punya tujuan. Target. Ya saya kalau kita hanya itu tapi kita nggak punya tujuan. Hanya ikut-ikutan atau euforia saja. Kan kebanyakan tuh kayak kemarin gitu kan, pilpres kemarin kan sekedar ikut-ikutan. Kalau misalnya sekarang
nggak ikut ikutan juga. Tapi jelas goalsnya Jelas betul kan, makanya itu yang bukan harus bermanfaat. Makanya buat apa namanya pemilu ke depan, makanya kita ciptakan podcast itu tujuannya dan berpunya tujuan ya, tujuan itu bermanfaat. Jadi memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, yang nggak dibuat-buat, betul kan? Kayak gitu sih, kan? Oke. Apalagi bicara sukses dan yuk ada Thomas Bavanda menjalankan dan kita gunakan betul kita lihat dulu tujuannya, kita harus punya tujuan walaupun kita ini seorang pendukung, walaupun hanya seorang pendukung tapi tetap harus punya tujuan. sayang kalau kita nggak punya tujuan ya waktu lu habis, kecuali umur kita bisa mundur. Kepala sudah kuat semua deh. Udah MBA makin botak MBA makin botak aja. Tapi dia patah semangat. Nggak patah semangat ya. Maknanya adanya orkestra ini kan kita nyamperin yang kemarin ada dan kita ngobrol lagi kita nggak boleh kayak kemarin Nggak boleh kayak kemarin. nggak boleh ada beda-beda tuh kan beda kayak gitu. Karena beda-beda saat itu tujuh. Karena itu sekarang nih nggak sekarang kan kita sekarang maknanya beda nih, Maknanya beda. kalau pemilu kemarin tuh kan maknanya terlalu nih. Kalau sekarang kan lebih ke partai lebih banyak warna Phone nih biru bila tidak biru gitu ya. Jadi kudu cerdas sih para orkestra, perlu ada pencerahan. jadi band bawa waktu. Jadi kalau milih ya jangan milih Iya. nggak tentuin pilihan lo. Oh bahwasanya pilihan itu bener. Dan apa ini tapi jawabnya secara moral Ya, jadilah pemilih atau individu itu ya cerdas. Iya, dengan begitu kalau berarti kan lo ada punya tujuan. Iya, punya harapan lah istilahnya gitu. harapan. Harapan harus diperjuangkan. Kuat harus diperjuangkan. Nah, salah satunya cara berjuang yang menurut Bung tidak sia-sia. Gimana? Action. Sebenarnya gini ya, perjuangan tidak sia-sia. Hidup ini adalah perjuangan. Ya, kalau saya lihat ya, tinggal bagaimana menempatkan posisi kita hari ini. Posisi kita hari ini ada di mana? Pendukung, ya kan? Pendukung salah satu jalan atau pendukung apa? Itu betul kata Bung Tris. Ada tujuan. Ya bermanfaat juga bagi kita. Ya walaupun kita berbeda pada politik kita sama. Ya kan kalau sudah di atas mana ya komunikasi jangan. Nah itu. Ya kalau mau pikir di mana kita berjuang, di mana langit dipijak, di situ kita dijunjung. Ya, di mana kita berada, perjuangan itu selalu ada depan mata kita. Selain awal pula, kita ada berhasil, ras, rating lah. Kalau bahasa Om Andik, ini gak politik gitu ada. Kalau ekonomi gak tinggi income ada. Sudah latih income. Ekonomi hari ini Ya, ekonomi. Salah satunya emang tujuan podcast ini memang bagaimana caranya kemarin saya coba simbolin di formula. Campaigns generating income. campaign generatif income. Jadi gimana caranya kita promosi tidak sia-sia, tidak sekedar hanya pilih saya, tidak sekedar hanya menginformasikan, memberitahu pada ramai calon pemilihnya saya begini, saya begitu, saya begini, tapi juga bermanfaat. Campaign itu juga harus smart ya. Ya, smart, bermanfaat. Bermanfaat secara apa? Pada tidak bermanfaat secara ekonomi, bermanfaat secara memang dirasakan oleh calon pemilih dan calon warganya secara Betul, ini seperti apa? Betul kan? Nah, saya salah satunya tadi kita bicara juga soal bagaimana apa sih yang bisa bikin kita itu, kalau tadi kan ada cembong, ada kampret, ada perbedaan, tapi kita harus bersatu, ya kan? Saya ingat kita punya, bukan ingat ya, kita punya dasar negara yang Pancasila.
Betul nomor 1 pada Pancasila bubar bu. Kalau tidak ada Pancasila bubar, katanya Bung Adi itu. 1 poin. 1 poin tuh. Tetap dirawat, dijaga, dan dilestarikan nilai-nilai itu. Oke. Kita ini juga bagian dari generasi Pancasila kan. Iya. Ngomong-ngomong generasi Pancasila, sebut kita ini dulu deh, dikit lah. Sebutin dulu deh, kita masih pada ingetnya nih Pancasila. Ada betul tuh, Pancasila. Pancasila 1. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu di Wah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bisa bu? 3 Persatuan Indonesia. apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penyelenggarakan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Apa pun itu? Oke, nilai sila-sila Pancasila. Itu banyak orang lupa malah. Banyak. Iya. Banyak Bahkan ada salah satu pemimpin politik atau pemimpin partai atau apa lupa. Aduh, berarti kami itu nih. Wah, Betul buat podcast. next ke depan ya. Serpa tuh wajib tuh. Bicara Pancasila nih. Bang, kita apa mah? Ini mau diapa? Setuju. Kalau dia caleg ya harus coba harus tahu tuh. Jangan bicara jauh-jauh dulu, bicara Pancasila kan 2 tahun nggak? Kenapa? Karena kita hidup di Indonesia. Iya. Ya ideologinya Pancasila gitu ya. Siap. Sama ide kan. Falsafah. Menurut Bung Tris, Pancasila apa Bung? 2 kata Bung. 2 kata. Pancasila kalau secara pribadi Ya, itu bikin nama ya. bikin nama. Iya. Karena kan bertebanan ya. Berkesanaan baik ini. Betul bersuara sosial. Oh ya, jadi Senang ya. Menurut Bung Tris bikin nama. Menurut Bung Adi, Pancasila ya sejak didatokan oleh Bung Karno 1 Juni 1945 ya dia bilang Pancasila itu sebuah pandangan hidup ground slate. Wah, untuk maksud asasi. Kalau ada bangunan, Pondasi nggak, benar. pondasinya kuat. Jadi kalau nggak ada Pancasila nggak berdiri juga. Nggak berdiri. Diperas lagi gotong royong, Bung, bangsa kita. Nenek moyang kita kan lu deh, Bung. Kalau ngebangun rumah, ya. Nah, Banyak pondasi. Pondasi satu sisi rakyatnya atau tetangga-tetangganya pada batu. nah, Pada batu karena nilai itu yang saat ini kita ini sudah mudah. Gila itu. Udah individualistik, kan? memang Ini harus digerakkan kembali, digaungkan kembali. betul. Pancasila dan buat sebuah pemersatu, bikin damai. Kalau kata Bung Tris kan, ya kalau Pancasila kan ada perkat, kalau ada persatu bisa. Nah, ini itu Pancasila ini. Ya. Nah itu tapi salah satu yang tadi itu disebutkan gotong royong. Gotong royong itu sebenarnya salah satu sendi yang memang udah digunain oleh masyarakat Indonesia jauh sebelum pada generasi kita nih. Tapi kayaknya ada luntur kan sekarang ini kan. Ini water apa tuh? Teknologi, Modernitas. Modernitas itu mempengaruhi adat dan sebuah budaya. Akan hilang. Jadi liberal gitu. Liberal. Bahasa kapitalisnya liberal. Berarti kita liberal. Udah. Gak ada tanya. Tapi karena kita punya nilai Pancasila, kumpul. Tercecer lo sama gue, kita kumpul di sini kan. Ini karena apa? Kita punya satu frekuensi yang sama. Kalau ibaratnya radio, kalau nggak ada frekuensi sama, suaranya blur. Jadi kalau frekuensi sama, cewek timur. Teringat sama Bung itu. Pak Jen. Halo, Pak Jen. Jember, ada di Jember, Pak Jen. Ini mereka mau wasit Pancasila itu. Luar biasa kalau kita pernah mengalami ini bersama dia. Ya. Kalau mau sematang bisa join, Bu. Nah ini kan foto royong kan itu yang dipakai. Kopi. Terus chemistry itu ada. Mana itu aja. Iya itu saya baca juga gitu ya, terus udah gitu coba mengamati. Emang gotong royong itu udah mulai runtuh. Di bangsa kita ini udah mulai runtuh. Individualistiknya mulai makin
mengulangi dan sebagainya ya. Itu bisa jadi PR bersama loh sebenarnya loh, gotong royong itu loh. Harus gimana caranya bisa membumikan kembali gotong royong. Ya, betul itu betul. Membumikan kembali gotong royong, kita bangun. Dan membumikan kembali Pancasila sebenarnya. Karena ada dalam salah satu Pancasila. Pakai haramnya nilai lebih itu lebih bergotong royong lah. Betul. Siapapun pemimpinnya, jadi kudu gotong royong. Ya, betul itu. Itu siapapun presiden mau Pak Prabowo, Pak Wadiong, yang udah pada ini nih nyala-nyala nih. Iya. Nih, harus gotong royong ya. Indonesianya bukan siapa besok siapa yang menang ya itu siapa besok yang jadi presiden. Ini mau 3 calon ini bergotong royong. Iya bergotong royong buat yang bisa yang lebih baik ya kan, paling nggak ada estafet kepemimpinan Menuju Indonesia Emas. no. Itu dia tuh. Saya note ya, kita bareng-bareng. Iya. Tadi ada beberapa kan, salah satunya Pancasila, nextnya kemudian nilai-nilainya yang mulai luntur tuh gotong royong. Betul. Kita bangun kembali. Buat siapapun, apapun dan bagaimanapun, gotong royong itu merupakan salah satu warisan bangsa kita yang harus itu lestarikan. Ya kan? Karena kalau nggak ada gotong royong tadinya kita nggak akan bisa seperti ini ya, karena Indonesia juga dibangun dari gotong royong kan, macam-macam suku, macam-macam ada banyak daerah. Bineka Tunggal Ika, bersatu-satu tetap satu jua. Jadi bersatu kita teguh, bercerai kita. Ya ibarat gua bangunan apa be? Pondasinya harus kuat, Pak. Pancasila harus pondasi. Berarti nggak salah dong kalau tadi saya bilang membumikan kembali Pancasila. Membumikan lagi Pancasila gitu kan. Mungkin nih next BP ini pada Sila ya. Cuma harus dipecah juga itu ya, Pak. Banyak sebenarnya. Saya pernah diajak diskusi Diskusi apa, Bu? diskusi ringan lah ya. Rupanya juga kayak ambil ngopi. saya bilang itu Pak mengenai bagaimana membumikan kembali Pancasila dan sebagainya. Apa sih penyakitnya? Penyakitnya cuma satu kalau menurut saya, tidak konsisten. Jadi kalau kita mau membumikan kembali Pancasila, persatuan dan sebagainya, itu memang harus dimulai secara konsisten. Jadi begini, jadi kita bergeraknya itu harus terstruktur, sistematis dan masif. Gitu kan kata-kata keren. Nah itu struktur, masif, sistematis dan masif itu tidak bisa dianggap remeh. Artinya gini, tidak bisa secara parsial, memang harus bersama-sama, bersatu dan konsisten punya komitmen yang kuat konsisten gitu. Dan itu harus dimulai memang yang bisa mengakomodir itu harus pemerintah sih. Nah sayangnya banyak program-program yang memang bernafas Pancasila, tujuannya ke sana tapi tidak sampai ke bawah, tidak dirasakan Langsung jadi itu tadi ya, terstruktur, masif dan konsisten, komitmen semuanya. Sepakat dan harus segera kita laksanakan. Orkestra kita kopi udah mau ini, saya udah mau ambil lagi ya. Kita ketemu di next episode berikutnya, pembahasan dengan narasumber yang berbeda atau sama tapi pembahasan yang beda. Iya. Itu artis sih kita narasumber. ada perdana ya, semoga diterima lah untuk kebaikan. Oke, kita sampai di penghujung acara. Kita sampai di penghujung episode ini. Kita sudahin. Kita ketemu di nextnya episode. Semoga ini bermanfaat. Saya yakin ini bermanfaat. Kalau menurut kita pengaruh tadi, walaupun kecil tapi kita harus berbuat. Iya. Harus ya. Harus optimis dan yakin lah ya. Bermanfaat. Oke. Kita tutup ya Bung ya. Siap. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Insyaallah Tio benci saya Pancasila. Salam buat orkestra.